Saham bercerita, suatu hari ketika kami melakukan perjalanan untuk pergi berjihad melawan penduduk Darain, aku mendengar Allah Ibnu Hadrami berdoa dengan 3 permohonan, lalu Allah mengabulkan ketiga permohonan itu. Saat itu, kami berjalan bersama Ibnu Hadrami, lalu kami berlabuh di sebuah rumah untuk meminta air guna keperluan berwudu. Namun tuan rumah tersebut tidak memiliki air yang kami minta. Kemudian, Ibnu Hadrami pun melaksanakan sholat, kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, wahai Tuhan semesta alam, yang maha pengasih, yang maha mengetahui, yang maha agung juga maha tinggi. Kami adalah hamba-hambamu yang patuh kepadamu dalam memerangi musuh-musuhmu. Maka, turunkanlah hujan kepada kami, agar kami dapat minum dan mensucikan diri dari hadas kecil, sehingga ketika kami telah selesai dan meninggalkannya, maka janganlah engkau biarkan air itu dapat dinikmati oleh orang lain selain daripada kami. Saham terus melanjutkan kisahnya dan berkata, tidak terlalu jauh dari tempat itu, kami berjalan, lalu kami pun menemukan sebuah sungai yang airnya turun dari langit dengan deras. Maka, kami pun pergi turun ke sungai untuk minum dan mengisi wadah-wadah air kami guna bekal di perjalanan. Tetapi, di dalam hati aku berkata, aku ingin tahu, apakah Allah mengabulkan doa Ibnu Hadrami atau tidak? Lalu, setelah agak jauh kami berjalan, kira-kira sekitar 1 mil, aku berkata kepada rombongan kami itu bahwa wadah air minumku ketinggalan di sungai tadi. Lalu, aku segera pergi menuju sungai tadi untuk mengambil wadah air yang kutinggalkan, dan ternyata sungai itu hilang dan aku melihat seolah-olah tempat itu tidak pernah ada airnya. Lalu aku langsung saja mengambil wadah air yang aku tinggalkan itu dan kembali kepada rombongan kami. Ketika kami telah sampai di wilayah Darain, antara kami dan penduduk Darain terdapat lautan luas yang membentang, maka Al-Hadrami berdoa, ya Allah, Tuhan seluruh alam, yang mengetahui lagi penyayang, yang maha tinggi lagi maha agung. Sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang akan memerangi musuh-musuh-Mu, maka anugerahkanlah jalan kepada kami supaya sampai kepada mereka. Kemudian, ia menceburkan diri ke laut dan kami pun mengikutinya. Sungguh, demi Allah, tidak satu pun dari kami yang pakaiannya basah terkena air, sampai kami keluar dari laut dan berperang melawan mereka. Ketika peperangan telah selesai, saat di perjalanan pulang, Al-Hadrami mengalami sakit di bagian perut hingga ia meninggal dunia. Kemudian, kami memandikan jenazahnya dengan persediaan air milik kami yang hanya tinggal sedikit. Lalu, kami mengkafaninya dengan pakaian yang menempel pada tubuhnya, kemudian kami kuburkan. Tidak terlalu jauh kami berjalan. Kami menemukan air yang cukup banyak, sehingga ada salah seorang dari kami yang berkata kepada sebagian yang lain dengan mengatakan, pergi dan keluarkanlah Al-Hadrami kembali, lalu mandikanlah lagi. Maka, sebagian dari kami kembali untuk menggali kuburnya, namun mereka tidak menemukan kuburan tersebut. Lalu salah seorang dari kami berkata, aku pernah mendengar Al-Hadrami berdoa seperti ini. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha mengetahui, yang maha agung, hilangkanlah jasadku, dan janganlah engkau perlihatkan auratku kepada siapapun. Mendengar perkataan itu, kami pun langsung pergi dan meninggalkannya. Dari kisah ini, admin berharap kepada abang-abang yang suka ngamen di pasar, minimal mandilah bang.